Halo teman-teman, tahukah kamu bagaimana kaitan antara literasi visual dan desain pesan? Mau tahu kaitannya? Yuk kita bahas sama-sama. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kamu harus tahu dulu nih, apa sih yang kamu dapatkan setelah kamu menonton video ini? Yang pertama, kamu dapat menjelaskan pengertian literasi visual serta komponen utamanya yaitu literasi dan visual secara tepat. Kedua, kamu dapat menganalisis manfaat literasi visual dalam pembelajaran seperti meningkatkan pemahaman konsep, retensi informasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Dan yang ketiga nih, kamu dapat membedakan antara proses decoding dan juga encoding, dan juga faktor yang mempengaruhi. Nah, setelah kita tahu apa tujuan pembelajarannya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian literasi visual dalam pembelajaran, dan juga proses encoding dan decoding. Akhirnya nih kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama nih teman-teman, yaitu pengertian literasi visual. Apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, memandang, maupun merancang suatu hal dengan disertai kemampuan berpikir kritis dan yang akan menyebabkan seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, sehingga menciptakan suatu makna. Apa sih visual itu? Visual berarti segala sesuatu yang dapat dilihat ataupun berhubungan dengan penglihatan. Ini mencakup seperti gambar, grafik, lukisan, dan segala sesuatu yang dapat direspon dengan indera penglihatan tentunya. Jadi, apa sih literasi visual itu? Nah, literasi visual adalah kemampuan untuk menafsirkan, menciptakan, menegosiasikan makna dari informasi yang berbentuk visual. Nah, kamu sudah mengetahui kan apa sih literasi visual itu? Nah, sekarang kamu harus mengetahui juga nih literasi visual dalam pembelajaran. Literasi visual dalam pembelajaran adalah kemampuan pelajar untuk menganalisis dan juga menciptakan sebuah pesan visual dalam pembelajaran. Dalam menggunakan literasi visual dalam pembelajaran, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan nih. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi, literasi visual membantu siswa untuk memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Dengan bantuan seperti gambar, diagram, dan grafik dapat digunakan untuk mengilustrasikan ide-ide abstrak ataupun proses-proses yang sulit dijelaskan dengan hanya kata-kata. Selanjutnya, manfaat yang kedua ada memudahkan retensi informasi. Nah, biasanya nih, siswa cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk visual. Jadi, siswa dapat mengingat gambar ataupun grafik yang mereka lihat dengan lebih baik daripada sebuah teks saja. Selanjutnya, manfaat yang ketiga ada memfasilitasi komunikasi. Jadi, literasi visual memungkinkan kamu untuk menyampaikan ide dan juga informasi dengan cara yang lebih menarik dan juga efektif tentunya. Kamu dapat membuat presentasi seperti poster ataupun laporan dengan menggunakan gambar, grafik, ataupun media visual lainnya. Yang terakhir, ada mendorong kreativitas. Nah, dengan menggunakan literasi visual dalam pembelajaran dapat mendorong kreativitasmu nih, karena mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek seni, desain grafis, ataupun pembuatan video yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan juga mengembangkan kreativitas dirinya. Selanjutnya ada proses decoding dan juga encoding. Decoding merupakan aspek dari literasi visual, yaitu kemampuan untuk menginterpretasikan dan menemukan makna dari stimulus yang ada di lingkungan sekitar. Seperti terjadi ketika seorang siswa mencoba menafsirkan sebuah poster yang ia lihat. Nah, di situ dia melakukan aktivitas decoding. Selanjutnya ada encoding, yaitu kemampuan untuk menciptakan sebuah tampilan visual. Nah, contohnya seperti terjadi ketika seorang siswa membuat poster dari hal yang sudah ia pelajari. Nah, di situ dia melakukan aktivitas encoding karena dia melakukan 3 hal secara bersamaan, yaitu menulis, menggambar, dan juga memproduksi media. Nah, ada 3 faktor nih yang bisa mempengaruhi proses decoding dan juga encoding. Yang pertama, ada faktor perkembangan. Nah, faktor perkembangan ini bisa mempengaruhi karena usia dapat mempengaruhi proses dari decoding dan juga encoding seseorang. Selanjutnya ada faktor budaya.
Jadi budaya pada suatu kelompok yang berbeda maka akan mempengaruhi juga pada proses decoding dan juga encoding seseorang. Kemudian faktor yang terakhir ada preferensi visual. Jadi setiap orang memiliki preferensi visual yang berbeda-beda, maka visual harus disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang tersebut. Selanjutnya ada keterkaitan antara literasi visual dalam desain pesan. Pertama ada membantu membaca dan juga menafsirkan. Jadi, literasi visual dalam desain pesan membantu membaca sandi, percakapan visual melalui praktek, ataupun latihan menganalisis visual dengan tepat. Contohnya seperti analisis gambar, diskusi multimedia, dan juga program video. Yang kedua ada membantu memvisualisasikan. Jadi, literasi visual dalam desain pesan membantu menulis dalam menyandikan, menulis visual untuk mengekspresikan diri, dan juga berkomunikasi dengan yang lain. Misalnya, merencanakan dan memproduksi presentasi visual. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan pada video kali ini, mau bisa nih mengerjakan kuis yang ada di sini? Seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat infografis tentang perubahan iklim. Siswa diminta untuk mengumpulkan data, menulis ringkasan, serta menyusun visual agar mudah dipahami teman sekelas. Aktivitas siswa ini paling tepat menunjukkan aspek A. Decoding, karena siswa menafsirkan makna dari sumber visual. B. Encoding, karena siswa hanya melihat dan memahami tampilan infografis. C. Encoding, karena siswa menciptakan pesan visual dengan menulis gambar dan merancang media. D. Preferensi visual, karena siswa lebih suka menggunakan gambar daripada teks. Ya, jawabannya adalah C. Encoding, karena siswa menciptakan peran visual dengan menulis, menggambar, dan merancang media. Nah, aktivitas membuat infografis merupakan contoh dari encoding karena siswa menciptakan tampilan visual dengan cara menyusun informasi dalam bentuk gambar, teks, dan elemen visual lainnya. Ini sesuai dengan pengertian encoding, yaitu proses menciptakan tampilan visual yang melibatkan menulis, menggambar, dan memproduksi media. Oke, kita masuk ke soal kedua. Seorang siswa merasa kesulitan memahami materi sistem peredaran darah karena hanya disampaikan dalam bentuk teks saja. Setelah guru menambahkan diagram alur dan animasi, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materinya. Berdasarkan situasi ini, manakah alasan yang paling logis mengapa literasi visual efektif dalam pembelajaran? A. Karena siswa cenderung lebih suka melihat gambar. B. Karena literasi visual hanya untuk pelajaran seni. C. Karena gambar dan diagram dapat menggantikan semua bentuk teks. D. Karena visualisasi membantu pemahaman konsep yang kompleks dan meningkatkan retensi informasi. Ya, jawabannya adalah yang D. Karena visualisasi membantu pemahaman konsep kompleks dan meningkatkan retensi informasi. Literasi visual membantu dalam meningkatkan pemahaman konsep yang kompleks dan memudahkan retensi informasi. Visual seperti diagram dan animasi membantu menjelaskan proses abstrak yang sulit dipahami lewat teks saja, sehingga membuat siswa lebih mudah mengingat dan juga memahami materi. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Setelah kita mempelajari video dari awal, kita dapat menyimpulkan nih, jadi literasi visual adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menciptakan informasi dalam bentuk visual, seperti gambar, grafik, dan juga media visual lainnya. Nah, dalam konteks pembelajaran, literasi visual membantu siswa memahami konsep kompleks, meningkatkan daya ingat, memperkuat komunikasi, dan juga mendorong kreativitas. Nah, proses ini melibatkan dua aktivitas utama, yaitu decoding, menafsirkan visual, dan encoding, menciptakan visual. Faktor perkembangan, budaya, dan preferensi visual turut mempengaruhi efektivitas dari literasi visual. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Bisma Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.